Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sehingga sudah sampai waktunya, maka dia lahir ke dunia ini. Siapa yang buat seperti itu? Kami buat, kata Allah. Saya yang buat dia. Faqaddarna, saya yang atur dia. Makanya makna faqaddarna itu di dalam ayat lain dikatakan apa? Faqaddarna maknanya faratabna, fadabbarna, saya mengatur dia. Kita kan tidak bisa melihat, walaupun dikontrol melalui alat canggih itu, wah dia sudah begini, tidak bisa kita kontrol dia apa. Kamu harus begini, tidak bisa. Maka Allah katakan yang mengontrol dia dalam kandungan itu adalah saya. Yang memberikan makan dalam kandungan dia itu adalah saya. Maka kita tidak perlu takut nanti ketika kepalanya sudah ke bawah, kabhu, hanabu kata Allah kalau kami kontrol dia. Maka pengontrolan Allah Subhanahu wa taala itu kan ada tasdid di situ, Pak. Faqaddarna, sebagian memang membaca faqaddarna, tapi sebagian membaca faqaddarna. Kenapa? Tasdid itu menunjukkan lil mudawamah, bukan saja di dalam kandungan, tetapi ketika lahir juga dikontrol oleh Allah. Bukan saja ketika lahir, ketika mati pun dikontrol oleh Allah. Bukan saja ketika mati, ketika rohnya kembali nanti juga dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tafsiran inna laqadirun dalam bentuk kata benda. Makna laqadirun apa? Kalau saya menciptakan dia, saya juga sanggup untuk mematikan dia. Kalau saya mematikan dia, saya juga sanggup untuk menghidupkan dia, kata Allah. Kalau saya menciptakan dia, saya sanggup memberikan rezeki kepada dia. Ya, maka anda percaya, Pak. Tak perlu takut. Ini namanya rizqul madmun namanya. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda percaya. Maka Allah katakan inna laqadirun. Setelah menciptakan, maka kan ada rezekinya, semuanya ada. Sama seperti orang ketika membuat mobil, Pak. Seorang ketika merakit mobil, dia sudah rancang terlebih dahulu ini bahan bakarnya apa. Bukan ya pegat-pegat aja. Ketika sudah selesai, nyoba bahan bakarnya. Ya, ada bahan bakar. Dia rancang dulu ini bahan bakarnya apa. Kalau begini nanti bagaimana? Kalau apakah solar ataukah bukan solar? Dia sudah rancang terlebih dahulu. Kalau solar mesinnya nanti sudah beda. Kalau selain solar juga sudah berbeda. Dia sudah merancang terlebih dahulu. Apalagi Allah yang merancang manusia. Kita yang merancang sesuatu saja, nyoba kedai le. Kira-kira kalau buat kedai 10 tahun yang akan datang digusur enggak? Hana digusur. Berarti pegat. Ada pelebaran jalan enggak? Ada. Berarti kedihadrat macam itu. Manusia saja dia merancang ke depan, Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa begini? Ya, Pak. Maka makna inna laqadirun, sesungguhnya kami sanggup. Laqadirun apanya? Kami hidupkan mereka, kami matikan mereka, kami ciptakan mereka, kami berikan rezeki kepada mereka, kami berikan perlindungan kepada mereka. Inna laqadirun, kami sanggup, kata Allah. Kita saja yang merasa apa? Pubutai Allah ya, pubutai ketulung, pubutai ke jauh rezeki. Nyan masalah juga katanya, Pak. Makanya awaludin ma'rifatullah. Awal segala sesuatu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ibadah banyak ma Allah dan taturi, Pak? Hanya taturi Allah Subhanahu wa taala. Tahajud tapi ketika ditanya kepo tahajud engkau. Orang lain tahajud cila, ya, Pak. Padahal nama Allah Taala. Dia tidak pernah mengenal Allah. Maka emosional dia itu tidak ada dengan Allah, ya, Pak. Tidak ada dengan Allah. Seperti seorang anak yang tidak ada emosional dengan ibunya, hai tepu-tepu, Pak, hanai thawma dan lain sebagainya. Kenapa emosional dia tidak ada? Kenapa dia diri sendiri saja hai turi, Pak. Perlu mak aja hai turi tepu. Hai tepu-tepu. Makanya ketika seorang mengenal Allah Subhanahu melalui ilmu tauhid, ya, Pak. Paling enggak tamurnolah tauhid. Kita belajar tauhid. Kalau tidak juga kita beli buku. Makanya nanti kadang-kadang salah kita pahami, salah lom. Tamita gure, Pak. Nepurno tauhid kelun, ya, Pak. Paling enggak supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak minimal sekali kita mengenal diri kita sendiri dulu, Pak. Jangan kenal Allah, mengenal diri kita sendiri. Karena seorang yang sudah mengenal diri dia akan mengenal Allah. Yang mengenal kehebatan dirinya baru dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika tidak mengenal begitu hebatnya HP itu atau mobil itu, dia tidak pernah terbayang sama dia penciptanya yang buat mobil itu. Ketika dia sudah menggunakan fasilitas mobil, wah nyothau pegatnya, nyothang Jepang pegatnya, yang baru tinggal nih, Pak. Ketika dia sudah tahu mobil itu canggih. Makanya seorang ketika dia tahu diri dia itu lebih canggih daripada yang dibuat oleh manusia, maka ketika itu dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu akan nikmat bagi dia.
Ketika salat subuh berjamaah, dia nikmat bagi dia. Kenapa? Dia sudah ketemu dengan penciptanya. Ya, nampak. Sebagaimana seorang anak yang rindu kepada ibunya, ketika ketemu dengan ibunya apa? Perjalanan itu hanayum le, Pak. Heknya kagadah, Pak. Kenapa? Karena rindu tadi dia. Ya. Saya punya teman, ada teman, Pak. Seorang profesor ya, Pak. Jadi waktu itu saya tanya, "Prof, mau kemana, Prof?" Saya minta cuti katanya. Saya mau pergi ke Mesir, anak saya ada di Mesir. Kemudian setelah itu saya pergi ke Maroko, anak saya ada di Maroko. Setelah itu saya pergi lagi ke Surabaya karena anak saya ada di Surabaya. Setelah itu, Prof, saya balik lagi kemari. Ya. Jadi demi ketemu sama anak. Enggak capek, Prof. Tang hana capek, hana hek. Ya, Pak. Senang ini membuat capek itu hilang ya, Pak. Mengejar ada bahasa Arab tanjuk ya. Bahasa Inggris tanjuk ya, Pak. Enggak bisa ngomong, Pak. Sampai ke Mesir karena rindu sekali sama anaknya, beliau berangkat terus, Pak. Ya. Kemudian dari Mesir berangkat ke Maroko lagi. Dari Maroko berangkat lagi ke Surabaya. Ketika pulang saya tanya, dia langsung ngajar. Nahek, Prof. Nahek. Senang dah jualu ni, Pak. Apakah senang? Saya sudah ketemu sama anak-anak saya. Sehingga capek itu hilang. Gadah, Pak. Begitulah kalau kita sudah mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu nikmat bagi kita, Pak. Maka nahek. Lagi orang kemawe karena sudah hobi dia. Nahek, Pak. Hanahek walaupun berdiri di jembatan Ulele itu 2 jam, 3 jam, 4 jam hanahek ya, Pak. Tapi aci yudang, Pak. Yudang temayang. Trip dah lagu. Trip pada solat 5 menit saja, Pak. Yang karak menyungkat. Aci kalian urang kemawe na rubah uliket hana ya, Pak. Nai pertemu langkoran tiba-tiba sedang kemawe yang ka rubah, Pak. Apakah kamu tet akhirat? Enggak ada, Pak. 2 jam sanggup dia berdiri, 3 jam sanggup dia berdiri. Kenapa? Karena dia menikmati, Pak. Dia menikmati itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inna laqadirun. Sebahagian mengatakan inna laqadirun itu kan ayat sebelumnya, Pak. Ini adalah ayat setelahnya adalah penjelasan dari laqadirun apanya, ya, Pak. Laqadirun apanya? Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Ya, coba dibaca benar. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Ini kalau didengar kalau kita pahaminya mutet-tet dengar ayatnya, Pak. Ini sama seperti seorang ibu katakan tadi, Pak. Ya weh juga deh, nyan, Pak. Atau seorang ibu kalau hana patuh ji ya weh juga deh, minta urun cilain, ya, Pak. Ini kalimatnya begitu, Pak. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu tidak patuh kata Allah, enggak apa-apa, enggak ada masalah kata Allah. Kamu tidak mau salat enggak ada masalah. Kamu buat maksiat enggak ada masalah. Kamu tahu dirimu dibuat dari min maniyin muqaddharah. Kamu tahu ini perintah, ini larangan. Tapi kamu tidak mau menikah. Tidak ada apa-apa kata Allah. Terserah kamu. Tetapi kata Allah, saya bisa berbuat apa saja kata Allah. Nyan, Pak. Lagi urungci, saya bisa berbuat apa saja. Kamu anak kandung saya bisa berbuat apa saja. Niak weh gede bek tamang le rumahnya. Bisa saja begitu, Pak. Nyan, Pak. Allah mengatakan, ala an-nubaddila khairan. Saya bisa mengganti kalian dengan orang yang lain. Apa maksud mengganti? Saya azab kalian sekarang juga kata Allah. Tapi saya tidak mau kata Allah. Saya azab kalian, sama seperti Fir'aun, Pak. Fir'aun ini bukti Allah sayang kepada Fir'aun. Kalau Allah benci kepada Fir'aun, tidak perlu dikirim Nabi Musa alaihissalam. Langsung diazab waktu itu juga. Waktunya juga yang azab oleh Allah, ya, Pak. Kan Mesir kan dekat dengan Laut Mediterranean dan Laut Merah. Dinaikkan laut itu saja mati Fir'aun, ya, Pak. Atau diberikan penyakit saja kan mati Fir'aun, Pak. Atau langsung dicabut nyawanya. Tapi tidak mau saya kata Allah. Ini pembangkang ini tidak mau salat, tidak mau puasa, dia buat maksiat dan lain sebagainya. Kalau saya hancurkan mereka bisa kata Allah, dan saya gantikan yang lebih baik lagi, Pak. Ya, Pak. Ala an-nubaddila khairam minhum. Saya bisa mengganti dengan yang lebih baik lagi. Ini kalau kita lihat di sini penjelasannya dalam tafsir Sawi. Bi an nakhluqu khalqan ghairahum. Kami bisa menciptakan orang yang seperti mereka juga. Mereka saya musnahkan, saya ciptakan orang lain yang semua taat kepadaku. Au nahulu awsafahum, atau kami itu merubah tabiat mereka. Bisa saja kata Allah. Dia itu tidak baik, saya rubah tabiatnya menjadi baik. Bisa saja. Tapi saya tidak mau kata Allah. Saya ingin melihat bagaimana fasilitas sudah saya kasih. Semua sudah saya kasih. Mata sudah saya kasih, telinga untuk fasilitas sudah saya kasih. Hati saya kasih. Modal sudah saya kasih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah saya berikan semuanya. Apakah dia tahu diri atau tidak kata Allah? Dengan modal itu. Kita memberikan modal pada orang lain, Pak. Ini coba buka kedai, dari buka kedai. Nah modal 1 juta, nah modal 1 juta.
Kita ingin lihat apakah dia bisa bekerja dengan modal itu, atau modal itu habis begitu saja. Ya, nampak. Jadi kita bisa, apakah kita tidak bisa memberikan dia sokongan dana lebih daripada itu? Bisa, bukan tidak bisa. Demikian pula Allah. Allah sudah memberikan modal kepada kita. Maka kita itu harus mempede bacut baknya. Baik pegang lom bagai talom bodoh lo hanjur tepu, saya nak bisa ini, saya nak bisa. Kita bisa, bukan tidak bisa. Kita saja yang tidak mau membangkitkan kecerdasan yang ada dalam tubuh kita ini, Pak. Ya. Kita ada, Pak. Kebaikan ada dalam tubuh ini. Kejahatan ada dalam tubuh ini. Terserah kita. Kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan, maknanya kita memancing kebaikan untuk muncul dalam tubuh kita. Kalau kita berbuat kejahatan selalu, kita memancing kejahatan yang ada dalam tubuh kita untuk berbuat maksiat. Makanya kalau kita lihat iblis itu untuk apa dia goda manusia? Kan cuma bisik-bisik saja. Rupanya naurung dalam, Pak. Ada yang lain yang dia target dia, Pak. Apa target dia? Fujur yang ada dalam tubuh manusia itu dipancing oleh syaitan, Pak, oleh iblis, Pak. Dipancing, Pak. Dia ngomongnya ke telinga, cuma memancingnya yang ada dalam tubuh manusia. Hai, nak pegak je haju, ya, Pak. Nak pegak maksiat hana apa pun. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Iblis dan syaitan dalam sebuah riwayat berdiri di pintu surga tajribah. Ketika itu dipanggil-panggilnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Pak, dipanggil Nabi Adam, dibisik-bisiknya Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam kan terpancing, Pak. Ya, begitu juga. Makanya setiap bisikan setan jangan pernah terpancing, Pak. Kamu buat ini, hana terbayang tu nak taubat, Pak. Oh, kakilah hana terbayang je. Tengok mau meninggal dunia. Taubat nak sempat, apa-apa nak sempat. Makanya kejahatan tadi sudah berhasil dipancing. Tapi kalau kita itu digoda oleh syaitan dan tidak kita merespon, maka kejahatan dalam tubuh kita itu tidak pernah hidup, dia, Pak. Terus mati, Pak. Ya. Jangan sampai dipancing oleh syaitan dan dia tumbuh dalam tubuh manusia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah? Fayakunu asyaddu batsyam fid dunya. Saya bisa juga merubah dia itu. Merubah dia menjadi orang baik sekali dan bahkan menjadi orang yang tidak baik, kata Allah, di dunia ini. Bisa saja. Bahkan menghancurkan mereka. Tapi saya ingin melihat dulu sejauh mana mereka bisa mengenal saya, kata Allah. Kan banyak juga. Ada kelompok yang mengenal Allah, ada yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya kelompok yang tidak mengenal Allah, dia tahu sebenarnya yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, bukan tidak tahu, Pak. Buktinya apa? Fir'aun tahu. Yang memberikan nikmat kepada dia adalah Allah, dia tahu Fir'aun, Pak. Terbukti ketika dia meninggal dunia. Ya, terbukti, Pak. Ya. Atau begini saja, baik dah kalam Fir'aun lah ini. Fir'aun hana jelah ahli. Artinya kita nak melihat dia langsung tapi melalui Quran. Orang yang mau meninggal, coba lihat. Ya, Pak. Orang mau meninggal, dia kan ketakutan sekali, Pak. Ai nyoki balu meninggal, hai tanah ini wakaf juga dia takut, Pak. Dia tahu kalau wakaf itu bisa memberikan pahala yang luar biasa. Hai nak wakaf, you nak bersedekah ke dia, bersedekah juga, ya, Pak. Ini harta saya baik nak tinggal baru tinggal, Pak. Nyoki ban semayang mengibat. Ketika sembuh, hana tinggal mau semayang dan tinggal yang wakaf warithah hana jedeh, Pak. Yang wakaf warithah hana jedeh. Ya, kenapa? Karena hana jedeh meninggal. Ya. Atau nanti kalau sudah meninggal saja diwakafkan, ya, Pak. Artinya apa? Dia memang takut, dia memang tahu dia, Pak. Kita berada di dalam kapal, Pak. Ketika kapal itu sudah bergoncang, jadi pilot mengatakan coba pasang sabuk semua. Ya, pilot urung beriman di begah, Pak. Baca-baca istighfar, Pak. Yang menyuka ke begah baca istighfarnya karut teman-teman, Pak. Mandu baca istighfar, Pak. Yang temayang hana temayang, yang atau bunuh golong temayang, astagfirullah la ilaha illallah. Ijau kalian temayang golong temayang lagi banjara. Dah temayang aju nak temayang likut, Pak. Untuk bentang di bandara, nyotrok langsung lu temayang bandara. Astagfirullah. Waktu sampai ke bandara, hai kali temayang, alah nanti rumah hontang, Pak. Hana teringat lagi, ya, Pak. Tak teringat lagi, ya. Jadi makanya ketika dalam hal-hal terjepit dia teringat. Ketika mau meninggal teringat. Nyonya matelong kiban ni baru teringat, Pak. Nyonya matelong kiban temayang galam tak apa galam. Pada ke pulih, alah nanti dah temayang dah taubat wa Allah nanti. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Minhum itu siapa? Minhum itu adalah kelompok-kelompok pembangkang tadi, Pak. Mereka tidak mau salat, tidak mau beribadah, tidak mau patuh, tidak mau meninggalkan apa yang aku larang, kata Allah. Itu yang minhum ini, Pak. Sudah aku berikan mereka kebebasan, ya, Pak. Sudah aku berikan mereka modal. Terserah mereka sekarang. Maka jiwa kita ini menuntut kita untuk mengenal Allah. Kita saja yang pelung-pelung ala be-ele. Jiwa kita mengajak kita bertaubat, hai nak taubat, be-ele. Nyota taubat hanjit tak korupsi le, ya, Pak. Menyota taubat hanjit apa jauh mangat le, ya, Pak. Nyoh nak puput laju yang je mati laju. Nanti setelah itu kita bertaubat, ya, Pak. Maka jiwa kita ini menuntut kita bertaubat, Pak. Jiwa ini menuntut kita untuk beribadah. Kalau tidak percaya,
Ketika sedang azan, jiwa menuntut kita, hai ni semayang, apa? Mana buktinya? Nya jiwa mendakdu, Pak. Coba perhatikan jiwa ini ketika mendengar azan, Pak. Nya jiwa mendakdu. Cuma getanya mendak, alah siat tu, apa? Siat tu. Ya, Pak. Padahal jiwa menuntut, hai jak semayang, Pak. Makanya kita sudah punya modal sebenarnya untuk berbuat baik, sudah punya modal. Jadi jangan kita katakan lun hana tepu-tepu, hana lun tepu-tepu, gede tak tepu, Pak. Kan hana tepu. Ketika kita menjalankan modal ini, mata kita gunakan pada tempatnya, telinga kita gunakan pada tempatnya. Modal tadi kita gunakan pada tempatnya. Lanahdiyannahum subulana. Saya permudah urusan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat mungkin, Pak. Ada seorang pemuda namanya Habib An-Najjar. 70 tahun dia menyembah patung. Bukan itu saja dosa dia. Sudah menyembah patung, dia buat patung dijual kepada orang lain. Artinya apa? Dia menjual patung supaya orang lain berbuat maksiat. Kedua ada cahaya, Pak. Sudah membuat orang bermaksiat, dia sendiri bermaksiat dan syirik kepada Allah. Tapi ketika meninggal dia, Allah mengatakan ini waliku, kata Allah. Yang wali lo nian. Waliku apa maksud? Saya jaga dia, jangan macam-macam sama dia. Ada apa rupanya? Habib An-Najjar hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa. Tapi dia beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang uniknya lagi, dia beriman dengan ucapan Nabi Isa yang mengatakan setelah saya akan datang seorang Nabi namanya Muhammad. Ja'akum rajulur rasyid, kata Nabi Isa. Ini bahasa Arabnya sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab oleh Warakah bin Naufal. Maka satu-satunya yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Arab itu sehingga orang Arab memahaminya itu adalah Warakah bin Naufal. Ya. Maka Nabi Isa mengatakan ja'akum rajulur rasyid yurshidukum ilal haqqi yasma'u yatakallamu bima yasma'u. Ya, itu tak ada lain, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib An-Najjar yakin, Pak. Ada nabi setelah Nabi Isa, nabi penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdakwah. Dakwah dia pertama sekali nyen kaipoh oleh raja, Pak. Dakwah pertama sekali sudah dibunuh oleh raja. Tapi raja mengatakan, karena kamu sudah macam-macam dengan waliku, kata Allah. Waliku, Pak, dalam Al-Quran. Kamu macam-macam dengan waliku. Illa sayhata wahidatan fa idahum khamidun. Allah murka, Pak. Maka kalian semua saya hancurkan semuanya, kata Allah. Gara-gara macam-macam dengan satu orang waliku. Kita lihat dia catatan sejarah dia. Dia seorang pembangkang, seorang musyrik. Makanya kalau kita itu bisa menjadi wali, kenapa tidak bisa, Pak? Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun bakai tadbu jamun, pekan hana je taubat, Pak. Itu bisa kita taubat. Kita minta maaf kepada Allah. Tapi ada syarat-syarat taubat, ya, ada syarat-syarat taubat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma nahnu bimasbuqin. Ini Makassar, ya, Makassar. Artinya apa begini? Tidak ada yang bisa mendahului kami, kata Allah. Apa maksud mendahului kami? Nyo si fulan itu saya akan memudaratkan dia. Tak bisa, kata Allah, tanpa izinku. Tak bisa, kata Allah. Ya, Pak. Makanya orang yang paling kaya di dunia, kata Rasulullah, orang yang yakin sekali kepada Allah, yang cukup kaya di dunia, Pak. Kenapa? Ketenangan jiwa selalu ada sama dia. Ketenangan jiwa, tak pernah takut dia. Rezeki ketinggal kiban, buah nelong kiban. Hana kepikir, Pak. Artinya apa? Saya yakin kepada Allah. Yang terus apa? Kita terus menjalankan perintah Allah. Pergi oleh Allah, tak puput, Pak. Pergi larang oleh Allah, tak tinggalkan. Jadi jangan kita yakin. Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi begini. Kalau kamu yakin apa yang ada pada tanganmu, yakin dengan harta, tak pegah bak ne tenang mentang ne. Harta yah tujuh keturunan ne. Pak mesekulah ne, wa Amerika, wa Eropah, jaju ne, hana habis peng yah ne. Apa mau beli mobil nak? Enggak apa salah nak, enggak habis uang ayah nak. Uang ayah 7 keturunan dah habis nak. Allah mengatakan kalau kamu yakin kepada dirimu sendiri, kayak kamu yakin kepada hartamu, kamu yakin kepada jabatanmu, sekarang uruslah dirimu sendiri. Maka banyak orang yang banyak harta, ya uruh droy, Pak. Nyo keno, tutah aja, Pak. Akhirnya apa? Depresi, stres, bahkan apa? Meninggal dunia, Pak. Jantungan, darah tinggi. Ketika itu Allah mengatakan nejabut laju, kata Allah. Kamu tidak yakin kepadaku. Kamu yakin kepada hartamu. Kamu yakin kepada jabatanmu. Sehingga yakin kepada jabatan, tenang saja selama saya menjabat, dron aman udip dron. Itu orang yakin kepada jabatannya, Pak. Mian. Yang kedepu dron dia hana jabatan le kedepu dron, Pak. Maka hana tepu-tepuling, Pak. Hanya tepu-tepuling yang baru, Pak. Maka Allah mengatakan kalau kamu yakin kepadaku, kata Allah, akan saya urus urusanmu. Inilah yang membuat hadis Rasulullah SAW mengatakan
Barang siapa ingin menjadi orang paling kaya di dunia, kata Rasulullah, ya, hendaklah dia yakin apa yang ada pada Allah dibandingkan yakin apa yang ada pada tangannya sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa ma nahnu bimasbuqin. Atau kalau di dalam tafsiran ini disebutkan yu'ajizina an dzalik. Tidak ada yang bisa melemahkan saya, kata Allah. Kalau saya mau ini akan terjadi ini, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Mintalah rezeki kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya kalau rezeki disebutkan 4, 1, 2, 3, itu ada semua manusia ada, Pak. 4 ini, 3 ada, tapi 1 yang tidak ada. Ini rezeki yang keempat ini, itu khusus kepada orang yang beriman saja, Pak. Baik di dunia maupun akhirat. Maka yang kita kejar sekarang apa? Yang keempat, yang sadu aleh, hana boleh dapat cerok, Pak. Hana boleh dapat cerok. Rizqul madmun, sudah dijamin, kepu dapat cerok dalam kagak jamin oleh Allah. Yang kedua, rizqul maksum, yang sudah dibagi-bagi oleh Allah. Tak perlu ragu lagi. Walaupun dosisnya berbeda-beda. Yang ketiga, rizqul mamluk. Kalau kita giat-giat dapat banyak harta, lemah. Mau dapat apa lagi? Dapat, semua bisa dapat, kata Allah. Bahkan orang-orang kafir pun dapat. Mau kerja keras, dapat, kata Allah. Kamu mau apa? Mau mobil, dapat mobil itu. Tapi yang keempat, tak ada sembarangan orang, Pak. Yang keempat itu namanya rizqul mau'ud. Rezeki yang Allah janjikan khusus untuk orang beriman. Ini yang kita kejar sebenarnya, Pak. Baik dapat cerok sadua leh. Dapat cerok sadua leh nama deme siapa, Pak? Tak mendawang adik dah, ngayah dah, tapoh adik, tapoh yah, Pak. Nyo kalau 1 2 3 kepu dah mendawang. Kalau rezeki yang keempat namanya rizqul mau'ud. Rezeki yang Allah janjikan. Bagaimana rezeki janjikan pada orang khusus? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Maksud takwa apa? Dia menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat, menjaga hatinya, menjaga lidahnya, menjaga matanya dan lain sebagainya. Dia patuh kepada perintah Allah. Dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan saya permudah hidupnya. Saya berikan ketenangan jiwa bagi dia. Saya berikan rezeki dunia akhirat, saya berikan, kata Allah. Ini rezeki yang harus kita kejar sebenarnya, Pak. Yang nombor 4. Nyolah le tak minta rezeki nombor 1, nombor 2, nombor 3. Maka orang le yang nombor 3 yang minta, Pak. Saya harus punya mobil seperti sebulan kerja le. Kamu mendeme. Habis mendeme apa? Oh, mau orang lain lebih galak-galak motor. Pebelalah motornya, minta motor lain lah. Kita itu yang kita cari, Pak. Makanya sebenarnya rizqu mamluk itu tidak ada harganya kalau kita tidak mau mengambil manfaat dari rezeki mamluk. Rugi kita punya emas tapi tidak pernah bersedekah. Rugi kita punya harta tapi tidak pernah kita bayar zakat. Rugi sekali, Pak. Makanya rezeki mamluk itu tidak ada harganya kalau kita tidak mengambil manfaat. Kepu pegla, Pak. Orang paling kaya di dunia, mati. Habis hijau ligop mana, Pak? Orang paling kaya di dunia. Tapi kuburannya sama juga, Pak. Bak tanah hajitnya, Pak. Dan kemudian apa hartanya diambil oleh orang lain. Tapi coba kalau hartanya itu sebelum dia meninggal, dia ambil, dibantu masjidnya, dibantunya. Ketika dia meninggal, manfaat ada yang bisa dia ambil. Tetapi kalau rezeki yang keempat itu sudah orang khusus itu, Pak. Orang yang bertakwa kepada Allah. Maka selama ini mungkin kita cuma 3 kita dapat. Sekarang kejarlah yang keempat. Mayattaqillah, bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Rezeki itu akan dipermudahkan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah berbeda dengan 3 rezeki tadi. Nyor 3 rezekinya kajelah Pak, kita nyobanya kajelah. Yang 4 yang belum jelas. 4 lah maka yang harus kita kejar. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30 kurang 7 menit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.